Halo, Mas Halo. Rizky ya? Oke, Mas Rizky. Nah, Mas Rizky tadi berangkat dari mana, Mas? Dari Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Iya. Wih, jauh ya kalau dari Iya. Pasuruan ke Tulungagung. Berapa jam, Mas? 5 jam. 5 jam. Waduh, 5 jam tuh ya. Jadi, Mas Rizky nih jauh-jauh datang dari Pasuruan ke Tulungagung ya untuk menghadiri podcast kita ini gitu ya, Mas ya. Iya. Tapi aslinya Mas Rizky dari mana? Kediri. Kediri. Iya. Oh, asli Kediri. Cuman di Pasuruan Pasuruan kerja. kerja. Iya. Oh, gitu ya. Kerjanya di apa? Di sekolah atau di Kebetulan saat ini kerja di pabrik susu sebagai QC analis mikrobiologi. Oh, jadi Iya. di pabrik ya kerjanya. Iya, di pabrik di bagian lab. Oh, di bagian lab. Iya, bagian Oke, lab. oke. Jadi gitu guys, Mas Rizky ini dulu juga lulusan atau alumni ya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini gitu. Khususnya di prodi Tadris Biologi gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Rizky lulusan tahun berapa ya? Lulus tahun 2022. 2022. Iya. Oh, baru ya? Ya, baru kemarin. Wisuda bulan November. Oh, bulan November. Iya. Aduh, baru banget nih berarti ya. Wah, Iya. kebetulan banget nih. Nanti kita kulik ya bagaimana perjalanannya selama di kuliah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini. Dan apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya sebelum lulus begitu Mas ya? Ya. Kemudian kok bisa sih? Padahal kan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah ini kan prodinya Tadris Biologi ya, berarti kan lebih ke pendidikan Mas ya. Tapi kok bisa kerja di pabrik gitu atau di laboratorium gitu? Itu gimana gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ya, kenapa tidak menjadi guru saja ya? Padahal kan lulusannya seperti yang saya katakan tadi, lulusan dari pendidikan gitu. Kenapa nggak menjadi guru saja gitu? Oh, iya. SMA atau SMP gitu? Sama cerita-cerita ya. Iya, boleh. Hmm. Boleh. Ya sebetulnya dari kecil dulu cita-citanya itu jadi guru. Ya, jadi biasanya kan kalau SD suruh nulis biodata, terus cita-cita saya pasti nulis guru. Oh, gitu. Ya SMP, SD, SMA tujuan besok mau kerja itu jadi guru sebetulnya. Oh, ya. Terus kok bisa kerja di laboratorium sebetulnya itu tidak sengaja. Jadi ketika di kuliah Iya. saya ya seperti sampai juga mahasiswa ikut kuliah dan kebetulan saya itu sangat suka praktikum. Oh, Ya, gitu. saya sangat suka praktikum, kerja-kerja di lab itu. Nah itu salah satu motivasi kerja di lab, ternyata seru sekali. Ya, itu salah satunya. Oh, itu ya salah satu Nah. alasan ya. Ya, terus kenapa kok nggak jadi guru? Sebetulnya ketika pertengahan kuliah sampai pasca lulus, Ya. saya sempat mengajar di salah satu dunia belajar. Nah, cuman karena memang saya sukanya di lab, Iya. ya saya coba ngelamar di lab. Oh, Ya, di lab, lab industri. Oh, lab industri Ya, ya. lab industri kebetulan di pabrik susu. Oh, di pabrik susu. Iya. Jadi karena tadi ya sama saya juga dulu begitu Mas ya. Kalau Iya. disuruh nulis biodata pasti cita-citanya apa? Biasanya kebanyakan guru, Iya. dokter, polisi kan gitu ya Mas ya. Iya. Gitu. Tapi kan kita tidak tahu ya nanti kita larinya kemana gitu, Iya. prospeknya gitu. Oke. Nah, motivasinya nih Mas. Motivasinya kenapa sih pengen kerja di laboratorium gitu? Ya. Ya, seperti tadi saya pas kuliah yang saya tunggu-tunggu selain kuliah di kelas itu salah satunya adalah praktikum. Oh, Ya, gitu. memang tidak semua mata kuliah itu ada praktikumnya, Iya. tapi pasti ketika ada praktikum itu saya langsung semangat. Oh, gitu. Iya, semangat. Intinya walaupun biasanya teman-teman wah lapraknya banyak, Iya, itu ya. betul. Tapi kalau bagi saya itu seperti main game. Oh, gitu ya. Main game jadi ya kalau kita
kerja di lab, praktikum, ya otomatis ada laporan praktikum. Oh iya betul. Iya, itu sebagai challenge aja. Gitu Iya. ya. Terus tadi Mas Duta nanya apa motivasi? Iya, motivasi kerja di lab. Iya. Ya. Sebetulnya tidak sengaja Mas ya. Selain memang saya suka di laboratorium, itu memang dulu itu saya sebetulnya setelah lulus itu saya sempat bukan mengikuti, saya sempat persiapan untuk sertifikasi guru PPG. Oh, Pernah iya. dengar? Iya, PPG. pernah dengar. Ya, PPG itu. Cuman kok di lab kok tetap pengen gitu ya. Terus kebetulan di laboratorium kita kan ada staf Pranata Laboratorium Budiana. Iya. Nah, Betul. kok aku lihat kerjanya Budiana di lab itu kok seru sekali ya, menata alat-alat, terus bantu jalannya praktikum, terus sempat tanya ke Budiana, kok bisa kerja di lab universitas bagaimana gitu kan. Ternyata Budiana itu masuk jalur CASN Kemenang. Ya itu semacam PNS-nya Kemenang. Oh, PNS-nya. Ya. Saya sempat tanya-tanya Budiana, Bu, seleksinya seperti apa? Sudah dijelaskan dari A sampai Z seleksinya, saya sudah persiapan, tapi ketika hari H pendaftaran CASN Kemenang tahun 2022 itu kebetulan saya kuliahnya belum selesai. Ya, skripsinya belum selesai. Iya. Memang saya akui dulu saya mengerjakan skripsi agak molor. Ya itu salah satu hal yang perlu dievaluasi ya ketika melihat ke belakang ya. Jadi saya sudah keluar pengumumannya pendaftaran CASN Kemenang, terus ternyata saya belum punya ijazah. Kan syaratnya ijazah. Iya, betul. Ya, kalau PNS ya. Iya. Nah ya udah, terus waduh aku gak iso daftar iki. Iya. Ya terus saat itu plan yang kedua ketika mau lulus itu masih kosong, jadi belum aduh mau kerja apa ya. Kalau jadi guru sekarang mengajar di bimbel waktu itu. Oh, mengajar di bimbel juga. Ya di bimbel ngajar biologi itu juga seneng. Terus kok di pikiran saya terbesit tetap di lab gitu ya, di lab. Terus kebetulan saya searching ada lowongan, saya lihatnya di Jobstreet. Jadi ada aplikasi seperti Locker, Jobstreet. Nah itu ada lowongan kerja di pabrik micin MSG. Iya. Micin MSG itu di Gresik. Oh, di Gresik. Iya. Saya sempat persiapan CV, belajar interview mengenai di lab karena memang backgroundnya kita lulusan pendidikan kan di labnya kurang mendetail kan. Iya, betul. Jadi saya persiapan itu sudah hampir mendaftar, submit CV, kirim email. Pas kebetulan saya main ke dosen, ke rumah dosen, ke Bu Desi. Oh, ke Bu Desi ya. ya. Terus sama Bu Desi ditanya, Mas setelah lulus mau kemana? Setelah lulus mau kerja apa gitu? Ya saya saya jawab aja, insya Allah saya daftar PPG Bu tahun depan. Karena kan saya Bu Desi saya naiknya tahun 2022, terus tahun 2023 itu insya Allah saya ikut PPG. Oh alah iya wes, ya wes sampean melu PPG gitu kata Bu Desi. Iya. Terusan saya juga curhat ke Bu Desi. Kebetulan saya juga persiapan pengen nyoba daftar di lab. Ya di lab di pabrik MSG di Gresik. Ya, saya sudah persiapan CV, persiapan
interview, ya belajar interview Iya. gitu loh. Terusan besoknya ketika saya cerita ke Bu Desi, besoknya Bu Desi ngabari gini, Mas, ini lo ada loker di Pasuruan. Kebetulan temannya Bu Desi kuliah, Iya. ya, itu kerja juga di lab. Oh, di labnya. Iya, di lab di Pasuruan, tapi bukan di perusahaan yang sekarang saya kerja. Iya. Ya, lain perusahaan. Oh, Bu Desi diinfokan, Mas Rizky di sini ada loker, coba di submit gitu. Iya. Ya. Terus ya pertama karena aku kan sudah persiapan ya di MSG. Iya. Ya aku belajar tentang fermentasi MSG dari pokok wis searching lah, wis Iya. research. Ya, riset ya. Ya MSG kok moro-moro dikondokter ning susu Oh, susu kental manis. iya. Ya, susu kental manis. Terus Akhirnya akhirnya belum saya submit. Saya belum. masih bimbang. Aduh, ngelamar neng Gresik apa di Pasuruan ngono. Kalau di Gresik ya wis tinggal submit aja karena sudah belajar kan ya. Cuman kalau di Pasuruan itu belajar dari nol lagi. Oh, Kan iya betul. Betul sih. iya, dari nol lagi seperti apa gitu kerjaannya di laboratorium di kental manis gitu. Iya, betul. Nah, terusan ya wes saya memberanikan diri karena memang mungkin rekomendasi dari dosen Iya. mungkin peluangnya lebih banyak. Iya, betul. Ya, ini bukan orang dalam ya. Iya, iya. Ini saya jalur natural. Iya, Ya iya. wes aku coba. Bukan iseng, saya coba submit email. Yang di Pasuruan tadi ya? Iya, Pasuruan tadi email. Kirim biodata, kurikulum vitae, terus besoknya jam 3 hari itu ada panggilan interview. Oh, yang Iya, di mana itu? di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Iya, panggilan interview di Pasuruan. Terusan ya saya kaget gitu. Ya gimana ya, saya kan posisi di Tulungagung. Iya. Terus Tiba-tiba. saat itu hari Kamis, hari Rabu, Iya. hari Rabu saya dikabari interview dan interviewnya itu hari Kamis besoknya. Iya. Nah sedangkan saya belum pernah ke Pasuruan. Oh. Jadi saya punya waktu kurang dari 24 jam untuk menentukan keputusan ikut interview apa enggak. Gitu guys. Ya wes, saya nekat malam Kamis, jadi Rabu malam itu ayo wes, oke wes, jajan interview di Pasuruan wes. Saya pulang ke Kediri dulu, saya izin orang tua ke Pasuruan interview, ya wes hari Kamisnya berangkat. Nah terus interview alhamdulillah itu lolos. Iya. Akhirnya keterima ya? Iya alhamdulillah. Ya. Jadi gitu guys, jadi Mas Rizky ini motivasinya ya karena beliau ini suka ya Mas ya. Ya. Tadinya karena suka gitu, praktikum ya di lab, di laboratorium biologi gitu ya. Karena selain meskipun kita di pendidikan Mas ya, selain belajar teori juga di kelas pasti ada praktikumnya gitu di laboratorium. Iya. Jadi dan praktikum itu sangat seru Mas ya. Iya, Menantang seru. gitu, menantang Iya. diri kita sendiri gitu Iya, ya. betul. Jadi itu guys. Iya. Oke. Nah, ini Mas. Biasanya kan banyak sekali ya pertanyaan. Apakah mungkin sih ya kita yang dari basicnya dari pendidikan itu bisa bekerja di bidangnya yang biasanya prodinya biologi murni gitu, karena kan biologi murni kan udah pasti ya nanti kerjanya pasti di lab gitu. Iya. Kecuali kalau jadi dosen kan baru bisa menjadi pendidik gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau dari pendidikan kan basicnya udah pendidikan gitu. Apakah mungkin gitu kita bisa bekerja di bidang dari biologi murni tadi? Iya. Jawaban saya mungkin Saja ya? sekali ya, mungkin sekali karena yang dari lulusan pendidikan biologi ke murni khususnya di lab itu sebetulnya banyak ya. Kebetulan di perusahaan saya kerja itu ada salah satu atasan saya itu juga lulusan pendidikan.
Iya, sekarang jadi atasan saya. Wah. Ya, itu salah satu bukti bahwa dari jurusan pendidikan biologi itu bisa masuk kerja di laboratorium atau jurusan lulusan biologi murni. Tapi saya tekankan ya, tidak harus teman-teman dari pendidikan itu tidak harus kerja di lab, karena memang banyak peluang pekerjaan ya. Guru pun juga keren ya, guru itu keren ya. Iya, betul. Guru keren, terus kalau mau buka usaha jadi pengusaha malah bagus. Iya. Itu hanya beberapa opsi pekerjaan. Iya. Oke, betul. Iya, betul banget ya guys ya yang dikatakan Mas Rizky gitu. Jadi jangan takut kita kuliah di pendidikan biologi misalnya gitu. Oh, nanti nggak bisa kerja di laboratorium gitu, enggak. Kita tetap bisa kerja kok di laboratorium gitu. Kita menjadi guru juga bisa. Jadi meskipun basicnya pendidikan itu bukan melulu nanti prospek kedepannya itu menjadi guru gitu, bisa juga jadi pengusaha ya. Karena di mata kuliah kita juga ada biopreneurship ya Mas ya. Gitu. Jadi usaha yang dimana itu masih ada sangkut pautnya dengan biologi gitu. Oke, nah ini cerita pengalaman aja Mas ya, dari pengalamannya Mas Rizky bekerja yang di perusahaan Mas Rizky sekarang itu. Mungkin susah senangnya itu apa? Oh iya. Oke, bisa diceritakan. Iya. Sedikit lah tentang itu. Bismillah gitu. Oke. Sambil cerita ya, Iya. sama mungkin pengalaman saya ya. Pertama kerja pasti apa? Gugup. Iya. Karena memang dulu kan kita biasanya kan kalau kuliah kan ada magang ya. Iya. Kalau di jurusan biologi murni mungkin magangnya di pabrik atau perusahaan gitu. Mungkin kan udah punya gambaran di perusahaan. Cuman kalau kita pendidikan, jurusan pendidikan kan belum pernah magang ke perusahaan. Nah, gitu. Itu salah satu di sekolahan ya? Iya, magangnya kan kita di sekolah ya. Itu. Nah, itu salah satunya pengalamannya hari pertama kerja pasti gugup. Ya gugup, ya nervous, ya ada semangatnya, seneng kan. Iya. Terus hari pertama, minggu pertama itu saya akui saya seperti batik sepir. Oh, iya. Saya dari di kampus kan ikut praktikum, mungkin sampelnya 1-2 gitu. Kalau di laboratorium perusahaan itu karena memang kita produksi banyak ya, sampelnya pasti banyak kan ya. Bukan maksudnya bukan banyak ya. Cuman tidak biasa kita lakukan di kampus. Iya. Itu salah satu culture shock kerja di lab. Nah itu, cuman kita tetap di training. Oh, tetap ada trainingnya ya? Iya, tetap ada training gitu. Saya langsung bilang ke senior saya waktu di training, saya panggilnya Mas. Iya. Mas, aku diajarin yang detail ya, soalnya aku belum pernah kerja di perusahaan, di laboratorium gitu. Karena memang lulusan guru gitu. Oh iya Mas gitu. Alhamdulillah dapat lingkungan kerja yang baik gitu ya, baik senior baik, atasan baik, semuanya mensupport, dan itu salah satu motivasi saya tetap lanjut di lab. Itu seneng kan. Itu salah satu mungkin suka dukanya gitu ya. Suka dukanya. Terus ya alhamdulillah berjalan sekarang dari bulan Juni diterima sampai bulan Desember ini, berarti berjalan kurang lebih 6-7 bulan ya. Nah itu saya sudah mulai enjoy gitu kerja, nggak seperti 1 minggu pertama dulu. Betul. Iya. Semua orang pasti begitu ya Mas? Iya, pasti nggak hanya kerja di lab, semua waktu pertama kerja pasti ada lah. Iya, karena belum mempunyai pengalaman tadi ya. Iya. Oke, nah itu tadi guys ya, dari pengalaman suka dukanya bekerja di perusahaan ya, di perusahaan Mas yang itu. Iya. Oke, nah ini nih pertanyaannya yang biasanya, tapi ini agak itu ya, agak sensitif, gak apa Mas ya? Iya. Nah, kenapa tidak menikah
tapi lebih fokus ke karir dulu ya setelah wisuda. Tapi saya juga paham kalau cowok biasanya kan setelah lulus kan pasti harus cari kerja dulu gitu ya, baru nanti menikah gitu setelah perekonomian stabil gitu. Jadi gak apa, kita lihat dari alasannya Mas Rizky gitu, kenapa kok nggak menikah dulu Mas gitu, tapi lebih ke karirnya dulu gitu. Mungkin teman-temanku banyak yang udah menikah ya. Iya kan? Iya, udah banyak menikah. Ada yang laki, maksud teman saya laki-laki ada yang udah menikah, perempuan apalagi kan banyak. Iya, betul. Memang salah satu tujuan saya bekerja setelah lulus itu memang mencari modal dulu. Iya, betul, ya. Mungkin ada yang teman-teman sudah punya mental gitu sebelum, maksudnya setelah wisuda, setelah lulus langsung menikah. Kalau saya mending saya belum berani. Iya, belum berani. Saya mending persiapan dulu, persiapan secara finansial, secara betul. mental. Salah satunya finansial itu cari modal dulu, kerja. Ya, itu sih alasannya belum menikah. Nah, iya. Ya. Jadi itu guys. Jadi sama ya. Ya. Jadi beberapa yang cowok-cowok nih biasanya itu sih alasannya. Jadi belum siap menikah karena mungkin finansialnya belum stabil gitu, perekonomiannya gitu ya. Lebih baik modal dulu ya Mas. Ya, betul. Kemudian kalau finansialnya udah stabil baru nikah. Iya, ada modal. Ya, meskipun yang cewek biasanya terkadang juga nggak melulu setelah lulus langsung nikah, enggak ya Mas, karena ada kadang juga yang cewek mau kerja dulu, entah itu sebagai guru atau yang lainnya gitu. Oke. Terus kemudian, nah ini bagaimana cara agar Mas Rizky ini bisa membagi waktu ya? Karena tadi saya kutip dari Mas Rizky, saat kuliah itu dibarengi dengan les juga ya? Oh iya. Ya, itu bagaimana sih Mas cara membagi waktunya itu? Karena ini biasanya yang banyak sekali ditanyakan dan menjadi suatu problem bagi mahasiswa gitu untuk membagi waktunya antara kuliah dengan bekerja, meskipun bekerjanya untuk les, itu bimbingan dan sebagainya gitu. Nah itu bagaimana sih Mas Rizky dalam memanage waktunya itu? Ya saya sama kayak teman-teman mahasiswa yang lain, pasti bingung. Iya betul. Pertama bingung, aduh kuliah, tapi kebetulan saat itu nggak ada jam kuliah, cuma mengerjakan skripsi. Ya mengerjakan skripsi kan juga hektik. Iya, ya, betul. disambil ngajar di bimbel. Ya. Kalau dari saya dulu juga pernah bingung sama seperti kalian ya. Cuman memang harus di planning ya. Ketika mungkin jam belajarnya biasanya di bimbingan belajar itu kan ngajarnya pasti siang kalau enggak malam. Iya, betul. Siang sampai malam. Soalnya anak-anak SMA kan pulangnya juga siang, Iya, sore. betul. Nah, paginya saya buat kerjakan skripsi. Kerjakan skripsi terus ya penelitian. Setelah itu menginjak siang hari atau sore hari kebetulan ada jam mengajar, ya udah saya mengajar terus pulangnya lanjut lagi mengerjakan skripsi. Ya nggak ada, sebetulnya tidak ada hal yang khusus untuk manajemen waktu ya, cuman memang kebetulan saat itu waktunya juga sedikit longgar karena memang masa-masa mengerjakan skripsi. Ya, betul. Ya kalau jam kuliah kan pasti ada jamnya ya, jam-jam tertentu. Cuman kalau mengerjakan skripsi kan kita lebih fleksibel. Iya, lebih fleksibel, betul. Untuk membagi waktunya. Cuman saya punya beberapa tips dari pengalaman yang ke belakang. Nah, ini nih yang dibutuhin. Iya. Iya. Ya, jadi saya itu di WA itu saya buat grup tapi anggotanya saya sendiri. Oh gitu. Tahu kan biasanya. Iya. Nah itu saya kasih jadi semacam apa ya? Saya buat grup. Jadi ya grup kosong lah, nggak ada anggotanya, cuma anggotanya saya saja. Itu saya fungsikan
seperti memo. Oh gitu. Iya. Catatan ya. Iya, Hari-hari. catatan karena kan kita pasti setiap hari buka WA kan. Iya benar. Grupnya jangan lupa di-pin. Oh iya. Di-pin di atas sendiri. Iya. Nah, itu pasti kita kelihatan. Wah, ada jadwal iki. Gitu loh. Jangan lupa satu hari sebelumnya itu ditulis besoknya mau ngapain. Iya betul. Kan kalau skripsian kan harus apa ya, waktunya perlu dijaga. Iya betul. Karena memang berkaca dari belakang itu saya sebelumnya manajemen waktunya juga buruk. Buktinya apa? Saya skripsi juga molor 3 gelombang. Molor 3 gelombang. Iya, maksudnya kan sidang skripsi kan ada 4 gelombang. Iya. Nah, apabila saya sedikit lebih cepat itu kan bisa ikut gelombang 1, 2, 3. Iya betul. Cuman saat itu saya daftar gelombang 4 gitu. Dan itu pun ketika daftar gelombang 4 saya sudah apa ya, menyia-nyiakan waktu untuk yang daftar CASN Kemenak. Oh iya betul. Nah, itu salah satu pengalaman saya yang belakang gitu. Memang manajemen waktu, apalagi pralulus ya, skripsian itu sangat penting. Ya. Jadi nah ini nih masuk karena tadi katanya Mas Rizky ya, manajemen waktu pralulus itu sangat penting. Jadi Ya. tipsnya itu bagaimana sih Mas persiapan sebelum lulus gitu ya, untuk kita menyiapkan nanti setelah lulus itu biar gak bingung nih, kita larinya kemana nih, prospeknya kemana nih, harus ngapain setelah lulus begitu ya. Tapi sebelum lulus ini kita juga harus ngapain gitu, apalagi khususnya teman-teman dari semester 5 ya, semester 5 kan udah mulai KKN, kemudian nanti bakal mempersiapkan sempro ya, Iya. sempro, kemudian magang 1, magang 2, dan skripsian. Nah itu mungkin bagi tipsnya sedikit gitu, untuk persiapan pralulus tadi gitu, dan Iya. untuk mempersiapkan setelah lulus itu bagaimana. Oh iya, oke. Ini saya cerita lagi pengalaman saya ya. Jadi memang guru yang paling baik itu pengalaman menurut saya. Iya betul sekali. Jadi memang saya seperti kalian semua sebetulnya pasti ada masa-masa galau, kok skripsinya belum di ACC gitu ya. Mungkin tips-tipsnya untuk sebelum pralulus kita lebih nge-planning lagi setelah lulus itu kita ngapain gitu. Contohnya mungkin pengen ikut sebagai guru ngajar di sekolah gitu, bisa ikut PPG. Maksudnya persiapan ikut Iya, PPG. persiapan. Nah, sekarang kan juga media untuk mencari informasi kan sudah pesat sekali Iya, kan ya. betul. Nah, memang dulu yang saya sesali itu kenapa tidak saya lakukan dari dulu. Ini salah satunya adalah belajar di YouTube. Oh, Gini, gitu. Iya. ya memang YouTube itu kan banyak informasi kan Iya ya. betul. Nah, Betul banget. itu ternyata ketika maksudnya kita pengen ngejar suatu goal ya. Contohnya kita pengen kerja di laboratorium atau kerja jadi wirausaha atau jadi guru. Lihat aja di YouTube itu kalian ketikkan seminar atau webinar tentang contohnya laboratorium. Nah, kita kan memang kebetulan kalau dalam kasus saya itu kan pengen kerja di lab. Nah, salah satu persiapan yang saya siapkan dulu, mungkin yang bisa teman-teman preparekan dari sekarang itu adalah belajar dari YouTube. Maksudnya ya bukan hanya YouTube, bisa ikut training-training. Kan sekarang di YouTube itu kan banyak tersebar seperti likotan webinar web ini, webinar universitas ini. Walaupun kita tidak ikut secara langsung, live secara langsung, setidaknya kita dapat ilmunya. Betul. Nah itu saya lakukan dulu ya. Saya buka webinar kerja di quality control gitu. Saya lihat ternyata banyak kerja di quality control, kebetulan di mikrobiologi itu ternyata banyak sekali. Nah di kampus-kampus yang lain seperti kampus negeri yang lain itu ternyata banyak gitu.
Nah, saya juga belajar dari situ. Alhamdulillah ilmunya dapat karena memang di kampus kan tidak ada. Iya, Ya, betul. kerja di lab itu. Iya. Saya belajar dari YouTube itu. Selain itu untuk bekerja di lab itu memang karena kita tidak memiliki pengalaman magang, Iya. ya ini salah satu buat teman-teman ya yang pengen kerja di lab, Iya. itu saya sarankan ikut training, ya training seperti GLP, Good Laboratory Practice, itu seperti kayak di laboratorium itu seperti apa, nanti kita dapat sertifikat. Nah itu salah satu poin plus, Iya. poin plus buat submit untuk kerja di laboratorium. Iya. Nah, banyak sekali teman-teman trainingnya, ada GLP, mungkin kalau di lab ya GLP, kalau pengen kerja di perusahaan atau pabrik bisa ikut training GMP, ya Good Manufacturing Practice. Oh, yes. Nah itu GMP. nanti kita dapat sertifikat, atau ikut pokoknya training-training yang sertifikatnya itu ada jam JP, ada JP-nya. Biasanya kan ada sertifikat yang tertera gitu. Sertifikat ini setara dengan 12 JP. Nah, itu biasanya bisa menjadi poin plus ya ketika mendaftar. Nah, itu salah satu persiapan buat teman-teman yang pengen kerja di lab. Nah, sama pun juga dengan teman-teman yang mungkin pengen setelah lulus itu jadi guru, ya silakan aja dalami. Jadi guru tuh ngapain aja, bisa tanya-tanya ke alumni atau guru-guru yang sudah mengajar atau yang pengen jadi pengusaha, pasti bisa tanya ke temennya yang buka usaha. Mungkin ya teman-teman mahasiswa sekarang kan mungkin seneng ya kalau buka usaha kecil-kecilan, itu online, itu bisa tanya-tanya gitu, karena memang media sosial itu sudah berkembang gitu ya, wis manfaatkan aja gitu. Terusan mungkin saya pesan ke adik-adik, ke teman-teman juga, ketika di kampus ya, mungkin ketika ikut praktikum gitu atau KKL itu jangan dibuat beban. Gitu ya, dibuat happy aja. Iya, gitu. dibuat happy aja gitu. Karena memang kan kita juga jenuh belajar di kelas terus gitu. Betul. Ada kesempatan praktikum, semangat ikut praktikum, persiapan bareng alat-alat bahannya dari anggota kelompok gitu, bikin semangat aja, bikin happy. Karena memang kalaupun tidak kerja di laboratorium, pasti yang kerja jadi guru kan praktikum kan sangat penting juga. Iya, betul. Ya, itu bisa lebih semangat lah intinya ketika praktikum gitu. Terus kalau mengerjakan laprak mungkin jangan sambat. Iya nih, biasanya gitu. Ya, Praktikumnya seneng-seneng nih, wah nanti waktunya laprak, wah pada beban semua nih. Memang saya akui memang kalau praktikumnya banyak, pasti lapraknya juga banyak gitu. Betul. Nah itu buat happy aja gitu. Memang karena apa gunanya praktikum kalau nggak ada laporan ya. Nah itu persiapan di pranya ya. Intinya lebih mempelajari yang pengen kita dalami gitu ya. Yang kita tuju nantinya. Terusan ketika kita persiapan di lulus sudah matang, tentunya di pasca jauh lebih matang lagi ya. Nah, kalau di pasca lulus itu mungkin teman-teman semuanya mungkin galaunya mungkin aduh kok nggak ada loker. Iya. Sekarang cari lowongan pekerjaan itu sangat susah ya. Nah itu nggak gampang juga Mas. Iya, saya juga pernah masa-masa galau ya nyari kerja, semua pasti ada masa-masanya ya. Nah, berkaca dari pengalaman ke belakang ya, sekali lagi teman-teman yang mungkin pengen kerja ya, bukan jadi pengen pengusaha, pengen cari loker, itu saya rekomendasikan itu kalian buat akun di LinkedIn. Tahu LinkedIn? Oh iya, LinkedIn. Nah, itu LinkedIn itu
banyak sekali loker. Ya, ternyata saya juga baru tahu saya itu buat LinkedIn itu ketika sudah saya kerja. Karena memang saya sebelum kerja itu belum terlalu kenal LinkedIn. Terus aku ternyata teman-teman di lab itu banyak yang punya LinkedIn gitu. Nah, ternyata di LinkedIn ketika saya sudah login, ternyata banyak info lowongan kerja. Iya, di lab. Waduh, jatuh tuh kayak bian. Iya ya? Iya, jatuh tuh kayak bian. Lihat di LinkedIn itu loker. Kita mungkin di LinkedIn itu pokoknya kita login, kita pengen kerja di mana pasti ada rekomendasi. Nah, di LinkedIn kalau yang pengen kerja, ya, yang pengen kerja bisa buat akun di LinkedIn, cari loker di LinkedIn atau di aplikasi Jobstreet. Nah, itu tuh. Jobstreet. Ditulis Mas ya. Iya, teman-teman ditulis ya. Mungkin teman-teman yang galau cari kerja ya, salah satunya cari loker di LinkedIn atau di Jobstreet. Jobstreet itu semacam ya seperti web atau aplikasi yang gitu ya, untuk mencari kerja. Ya sama seperti LinkedIn lah gitu. Ataupun kalau cari loker itu bisa curhat ke temannya mungkin Gitu. ini lah ada info loker. Iya, betul banget. Relasi sangat penting berarti Mas Iya, ya. relasi penting ya. Memang relasi itu memang tidak, hikmahnya itu nggak bisa ditebak. Iya itu. Terus, pokoknya itulah kalau pernah lulus sama pasca lulus. Oke. Ya. Jadi begitu ya. Karena biasanya itu gini loh Mas. Ada banyak teman-teman yang mau daftar atau mencoba ya untuk melamar pekerjaan gitu. Tapi kan biasanya di dalam kriterianya itu kan harus ada berpengalaman gitu. Iya. Mungkin tadi ya bisa disiasati dengan ikut training yang mempunyai sertifikat gitu ya. Iya betul. Oke, jadi jangan khawatir ya teman-teman gitu. Kalau mau kerja bisa disiasati ya. Ketika kita lulus kan memang belum berpengalaman, betul Mas ya? Betul. Karena baru lulus juga gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya sebelum lulus ini untuk mengikuti training, webinar, seminar dan lain sebagainya ya, yang bermanfaat untuk kedepannya kita nanti gitu Mas. Gitu. Jadi itu tadi intinya itu untuk kita sebagai pendidik ya di sini ya Mas ya. Di prodi, khususnya di prodi pendidikan biologi itu tidak usah khawatir untuk kerja atau prospek kerja ke depannya nanti gitu, karena kita tidak melulu hanya untuk mengajar gitu. Nanti outputnya bukan hanya untuk mengajar tapi juga bisa bekerja di laboratorium seperti itu gitu. Bisa juga menjadi pengusaha Mas ya. Iya. Gitu. Jadi jangan khawatir, tetap semangat ya gitu, walaupun terkadang banyak galaunya katanya Mas Rizky tadi ya. Iya. Betul. Oke, itu tadi Mas ya. Terima kasih Mas ya atas sama-sama. sharing-sharingnya hari ini ya. Iya. Oke, nah lain kali mungkin kita bisa bertemu lagi ya untuk membahas lebih lanjut ya terkait prospek kerja setelah lulus gitu. Iya. Kita buat topik lagi ke depannya gitu. Oke, gitu saja. Mungkin cukup ya dari kami Mas ya. Dari kami, saya Muhammad Angga Duta Rizky sebagai moderator hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan dalam diskusi atau kata hari ini, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kita hari ini Mas ya. Iya. Gitu. Oke, cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.